semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue, Lucky, yang siap bacain energi hari ini. Seperti biasa, gue makasih untuk semua waktu, like, share, dan komennya ya, dan support ke channel ini. Kalau ada apa-apa, personal reading dan segala macamnya mau butuh, ada di description box di bawah ya. Langsung aja ya. Dari Wisdom of the Oracle, under the deck kita dapat round and round. Kita sepertinya mengerjakan yang itu aja, monoton. Same shit, different days, ya kan? Same situation, different faces. Situasi yang sama dengan dengan kondisi yang berbeda, atau muka yang berbeda, rasanya sama, gitu. Ya, istilahnya kita masih di lingkaran, mau dibilang setan juga boleh. Kenapa sih gitu kan? Kok gini lagi gitu. Artinya kita di challenge untuk melihat lebih tinggi lagi, melihat sebenarnya kita tidak mengulang, hanya kita diminta untuk melihat lebih tinggi lagi dengan perspektif yang lebih luas lagi, ya kan? Karena kita karena saat ini masih belum terbuka enough gitu kan, belum kebuka enough perspektif kita, cara berpikir kita, ya, kurang wawasan, kurang pengalaman, ya kan, bisa jadi. Jadi sesuatu itu harus diulang-ulang. repetition. Terus kita dapat time for a nap, kebalik, kan? Ini nyindir gue namanya. Gue langsung tak gitu, langsung kena. Langsung kesindir. Are you a human doing or a human being gitu kan? Mungkin gak sih lo tuh sebenarnya workaholic gitu? Kalau gue sih sangat mungkin ya. Kalau gue orang gemes gitu ngeliat gue kapan tidur gitu. Orang capek ngomongin gue. tidur ki gitu. Istirahat. Waduh, capek. Itulah gue kalau udah doyan. Jadi maksud gue cuman mungkin banyak juga dari kalian yang seperti gue, ya kan? Kita cuma diingetin, woi waktunya tidur, gitu. Waktunya tidur. Lo percuma lo kalau nggak tidur, lo nggak bisa memberikan kualitas yang maksimal. Jadi di saat istirahat itu adalah waktunya istirahat, jangan maksain diri. Iya. Kalau gue jawab iya. Terus kita dapat by the book. Bukan waktu dan saatnya untuk rebel, berontak. Jadi kita diminta untuk ngikutin cara mainnya gitu. Ngikut aja, Bo, ngikut. Main halus. main halus. Jadi kita disuruh main halus dulu. Yang penting kita ngerti hukum universal, sebab dan akibat, ya. Supaya kita juga bisa memposisikan diri kita dengan cara bermain. Kan kemarin gue bilang culas itu boleh. Boleh banget gitu. Karena buat gue nih, ini ntar juga ada di tot keluar lagi di sini, nyambung aja ya, langsung aja gue langsung situ. Culas buat gue tuh boleh.
Gue inget banget kata-kata bokap ya, bokap gue ya. Ke kakak gue, tapi kakak gue bukan buat gue ya. Udah, jangan, nggak usah jadi orang baik gitu. Nggak usah jadi orang baik, udah banyak orang baik, jadilah orang berguna. Orang baik belum tentu berguna. Orang berguna pasti baik. Ya juga sih ya, ya kan. Nah kalau emang gitu, gue mikir kalau emang gitu kita kudu culas untuk bisa berguna, culaslah gitu. Culaslah, why not gitu kan. Kalau memang angan-angan kita untuk menjadi lebih berguna dan tidak ada cara lain selain culas, ya culas aja. Robin Hood juga gitu kan. Nah, ya nggak? Lo pikir Superman nggak culas dia punya potensi kayak gitu ya kan. Culas. Bokis ya kan. Cuman dia doang yang punya kayak begitu, Spider-Man. Jadi balik-balik ke niatnya gitu. Jadi kalau hukum universal itu yang penting adalah niat kita ya. Selama kita niatnya adalah baik ya, kan masalah itu balik lagi ya. Baik atau enggak, salah atau benar gitu, itu semua balik ke persepsi orang itu sendiri gitu. Dan sekarang gini, itu kan culas, emang siapa yang diculasin gitu? Si korupsi itu, si koruptor itu, ya biarin aja. Ya kan gitu ya. Siapa yang diculasin itu loh, yang nyebelin itu ya. Ya why not gitu kan. Gue sih nggak peduli. Jadi buat gue semuanya sah-sah aja selama hukum universal itu tetap kita pegang gitu. Jadi selama kita nggak punya niat jahat ya. Sedangkan kebanyakan orang yang ngatur ya, yang ngontrol, berusaha untuk menguasai gitu, itu niat udah nggak bener tuh. Niat udah nggak bener, udah nggak murni, udah nggak polos, udah nggak genuine gitu. Karena apa? Karena lu ada anak gue, karena lu punya gue, karena lu, wah, itu niatnya apa? Ego ya. Sedangkan kalau kayak Robin Hood gitu kan, dia nyolong buat kampungnya gitu, why not? Terus kita dapat chaos dan konflik. Ini sama juga dengan round and round. Ya, berkesinambungan tuh. Round and round sama chaos and konflik. Ya, ketemunya ini lagi. Ya, ketemunya ini lagi. Kenapa begini lagi gitu kan? Chaos and konflik. Di saat kita menghindari chaos atau di saat kita menghindari konflik, ya, sebenarnya kita akan menemukan terus hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama. Kenapa? Karena kita selalu menghindari si chaos dan konflik gitu kan. Karena kita pas ketemu konflik dan chaos itu ya, kita diminta untuk mundur selangkah, untuk melihat lebih dengan hati yang lapang gitu kan, untuk mempertimbangkan apapun yang apapun opini dan pendapat dari sisi yang lain gitu, dari perspektif yang lain. Jadi sebenarnya dengan konflik itu kita disuguhkan gitu, daripada lu nyari sendiri, ini lo gue suguhin untuk melihat yang lebih luas gitu. Sebenarnya kan itu berkah berarti ya, daripada lu jelimet nyari-nyari di buku ya kan, bagaimana melihat sesuatu yang nggak ada petunjukan, lu dikasih konflik. Nah gitu. Dikasih konflik artinya itu tuh ya kan yang bikin lo kesel. Lo kesel kan kalau gue giniin kan, nah bisa terima nggak? Tambah naik, wah gitu, mau tambah emosi. Akhirnya balik-balik ke sini ya. Oke, gitu. Kayak gini deh, kayak gini. Ya. Judul gue paling secara apa ya? Gue tuh paling
paling secara personal ya, secara personal gue nggak suka dilabelin, gue nggak suka punya label. Tapi orang mau ngelabelin gue apa aja gue terima. Maksudnya lo mau nganggap gue peramal, ya serah lo lah gitu. Serah lo lah gitu. Buat gue selama pengalaman hidup gue ya, gue nggak pernah merasa diri gue sebagai peramal, nggak pernah ngerasa diri gue sebagai cenayang gitu. Orang teman-teman gue aja gitu kaget ngeliat gue buka channel YouTube tarot ya. Semuanya pada heboh, ah serius lu gitu, lu jadi cenayang? Ya ampun gitu. Tuh. bentar. Terserah lo deh, lo mau kayak gimana gitu. Lo mau nganggap gue cenayang, lo mau nganggap gue peramal, serah lo, itu masalah wawasan lo dan pengetahuan lo gitu. Kalau gue bagaimana menyebut diri gue sendiri, gue lebih bisa karena semua ini gue pelajarin, karena gue suka, gue pelajarin. Jadi dan gue percaya dengan intuisi gue gitu. Udah itu doang gitu. Jadi gue pelajarin bagaimana membaca simbol dan intuisi gue, dan gue belajar juga astrologi ya. Jadi gimana ya, mau dibilang peramal ya, kalau emang itu definisi dari peramal ya udah deh gitu, gue terima aja gitu kan. Tapi kalau gue dibilang untuk menyejukkan hati orang gue meramal, itu kadang gue masih agak nggak, karena itu bukan gue gitu. Karena itu bukan gue akan, karena itu karena gue nggak kayak gitu. Jadi gue malah sanksi gue bisa menyejukkan hati orang gitu. Karena gue lebih suka menantang orang untuk berpikir, menantang orang untuk berpikir dan mempunyai perspektif yang jauh lebih luas gitu kan. Karena di setiap video gue ada tertulis kan, consciously create new perspective of yourself ya. Maksudnya adalah dengan sadar untuk menciptakan perspektif yang baru untuk diri kita sendiri gitu kan. Gua akan menantang kalian untuk berpikir dan menambah perspektif baru melalui simbol-simbol dan energi-energinya gitu ya. Karena gue sendiri belajar dan kalian semua juga bisa belajar sebenarnya. Dan peramal itu buat gue definisi yang udah obsolete, definisi yang sudah ketinggalan zaman. Karena sekarang sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya, apa 2008 kalau nggak salah, sejak kuantum mekanik, kuantum science kuantum itu ya udah benar-benar dideklarasi gitu, udah declare gitu kan, udah dicanangkan gitu. Walaupun itu bukan science yang baru, modern, bukan, itu sudah sejak dulu, udah lama banget, cuma dinaikin lagi dengan implisit dengan experience yang terus selalu dicoba. Akhirnya kita mereka mendapatkan sebuah teori yang benar-benar memang bisa diakuin oleh semua orang. Oke. Science yang mereka ini ya, tentang energi, tentang frekuensi, tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah energi. Yang seperti Tesla juga bilang, semuanya tentang energi. Selama sains masih belum bisa mempelajari tentang supranatural, sains gak ada artinya. Dan itulah sekarang ini, lu masih mau pegang kata ramalan juga boleh gitu, boleh seboleh-bolehnya, tapi itu bisa dipelajari gitu. Jadi kita semua, kalian semua sebenarnya bisa baca. Itu semua cuma tergantung dari pribadi kita masing-masing dan kepercayaan diri masing-masing dalam, ya udahlah kalian bisa selesaikan sendiri, kalimat gue. Ya gak? Gitu aja ya. Yang jelas gue selalu membaca energi apa adanya. Jadi bahkan maaf kalau mereka yang teriritasi hatinya atau emosinya ya, sakit hati, kecewa atau tersungging
dengan cara gue bicara, ya gue minta maaf kalau emang tersinggung. Cuman memang gue suka nantang untuk kalian berpikir. Kalau mereka belum siap ya mau diapain lagi? Ya enggak gitu kan. I'm not for everybody, right? Gitu. Gue bukan buat semuanya. Kita dapat I. Ini juga yang dijadikan eksperimen quantum mechanic dengan ikut berperannya observasi kita sudah merubah kenyataan. Energi akan adanya sebuah entitas entitas ya, jiwa, soul, itu akan merubah sebuah realitas. Ini bisa juga sebagai mata-mata, spy, ini juga bisa sebagai observasi, ini juga bisa sebagai yang terlihat. Sedangkan terlihat itu lebih ke result. Sedangkan how, bagaimananya, tak akan pernah terlihat. Proses itu sendiri yang benar-benar proses jarang bisa terlihat dengan mata. Apapun itu, karena molekul-molekulnya seatom-atomnya gitu, mata telanjang tidak bisa melihat. Sekarang yang nyata itu yang mana? Coba tanyakan. Yang nyata itu yang nggak nyata atau yang nyata? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Ya. Kita dapat pons, nggak pakai s, pon. Nah, ini fenomena alam, ya, kolam. Ini fenomena alam yang membentuk dengan secara natural kolam. Ya, apa ya namanya? Kubangan kali ya, kubangan yang dalam, kolam. Ini fenomena alam yang secara natural dia membentuk sendiri gitu kan. Yang mana di sini gue dapatnya, insting gue adalah, intuisi gue adalah, sebagaimana alam merefleksikan kehidupan di sekitarnya, kondisi di sekitarnya itu terefleksikan dengan kondisi alamnya sendiri. Bagaimana alam merefleksikan kondisi jiwa di sekitarnya. Gitu deh pokoknya, ngerti kan maksud gue? Ya. Jadi bisa nggak lo ngaca? Kalau di sini nggak bisa, gelap banget, ya kan? Dalamnya juga jadi tidak terlihat. Dan sesungguhnya apapun itu kita hanya refleksi. Balik lagi, labelnya dia buat gue. Kalau di kitab apa ya, gue lupa, gue baca di mana. Itu tulisan I am that, gitu. I am that, gitu. Saya adalah itu. Itu adalah saya, gitu. Padahal itu ada koma, gitu. I am that. Jadi apapun itu adalah saya, gitu. Apapun itu adalah saya. Gue nggak akan marah, gitu. Gue nggak akan marah. Orang mau manggil gue juga kunyuk, gitu kan. Gue nggak akan marah. Kenapa? Apalagi kalau orangnya bercanda. Gue gak akan marah gitu. Gampang, tiba-tiba terang. Orang mau marah-marah sama gue gitu, nggak akan gue beli. Kenapa? Karena gue sadar sesadar-sadarnya gitu kan. Orang itu hanya merefleksikannya, memproyeksikannya gitu ke gue tentang dirinya gitu.
Jadi kalau orang lagi kesel gitu atau nggak lagi bete gitu, ya udahlah gitu loh. Emang dia belum siap gitu, dia belum siap untuk dengerin untuk kenyataan yang ada di hadapannya. Mau gue apain? Gue juga nggak perlu beli emosinya dia gitu loh, nggak perlu gue beli, diamin aja ntar juga lewat. Ya kan? Itu dia dengan kekecewaannya dia dan sakit hatinya dia yang tidak bisa menerima sebuah perbedaan. Terima aja. Terima aja ya. Terus kita dapat, jadi begitu pun juga alam, begitu juga dengan alam itu kalau kita melihat ke alam kita ya, kondisi alam kita itu adalah refleksi dari keadaan mental, fisik, psikologis dari society kita, dari komunitas kita sendiri yang hidup bersamanya gitu. Maksudnya ini. Sekarang kalau kita ngelihat di Jakarta, gue mau ngeliat hijau-hijau di mana ya? Kagak ada, Jo. Artinya apa? Komunitas kita, society kita emang udah sakit banget ya. Padahal segala sesuatu, segala kebutuhan kita itu dari alam. Dan kita buang habis-habisan itu. Gimana kita jaganya ya? Terus kalau kita banjir, telan tuh gitu kan. Ya udahlah. Itu kan pelajaran buat anak kecil ya. Terus kita dapat 3 B's. B's. Dan ini center of the reading ya, center of the reading, B's. Kreativitas ya, kreativitas dan segala sesuatu kerjasama itu ya selalu menghasilkan yang lebih baik. Dan bis itu, tawon itu hampir punah juga kalau di secara dunia ya, secara dunia. Mungkin di Indonesia nggak tahu juga deh gua kalau di Indonesia ya. Yang jelas di Amerika, di Eropa itu udah hampir punah. Jadi mereka punya aksi movement untuk menggalang tawon-tawon ini. Cuman yang jelas simbol dari si bis ini adalah kebersamaan ya, kebersamaan dalam membangun arti, dan dia mengambil intisari dari ini dan dia olah gitu kan. Jadi kegunaannya apa yang bisa kita bangun bersama gitu loh, untuk community, untuk komunitas kita sendiri. Dan kalau memang kita harus work undercover, kalaupun kita harus culas gitu, ya, buat gue sah-sah aja gitu. Ya. Karena kita emang harus fleksibel ya kan, beradaptasi sesuai dengan kebutuhan kita. Saatnya memang untuk menyuarakan, mengekspresikan apapun yang ada, yang kita rasa ya. Karena orang gini ya, buat gue orang mau marah-marah pun nggak ada yang salah dengan orang marah-marah. Justru kalau orang itu nggak marah, dia sakit. Jadi jangan dimarahin orang marah. Diterima aja. Pelampiasan itu dibutuhkan. Jadi karena apapun yang diutarakan sama si kodok ini gitu, itu semua hal itu pembelajaran, Bu. Semua hal itu pembelajaran. Jadi intisari dari pemahamannya apa yang kita bisa tarik dari suatu situasi yang bisa kita kembangkan dan olah untuk menjadi kebaikan. Bukan kebaikan, kegunaan.
Karena beneran deh, banyak banget yang topengnya baik ya kan, baik tapi nggak berguna, tuh banyak banget. Makanya kalau kemarin gue bilang baik sama bego beda tipis. Jangan jadi bego. Terus kita dapat soul retrieval, ya. Artinya jangan mudah tergoda oleh hal-hal kecil yang sudah kita pahami, kita sudah jadi master untuk hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu maksudnya segala hal yang sudah kita pahami, udah ngelotok-ngelotoknya. Jangan tergoda untuk jatuh ke situ lagi. Kita diminta untuk, karena kita sudah heal, kita sudah move on dari luka-luka kecil kita. Waktu kita kecil udah kita sembuhin. Jangan jatuh lagi ke hal-hal yang lama, hal-hal yang memang biasa kita lakukan dan bahkan kita udah jago. Kita diminta untuk melangkah lebih jauh lagi, kembali ke nature, kembali ke naturalnya kita sebagai entitas. Sebagai entitas, ya, yaitu alam. Kita manusia juga makhluk alam. Jadi kita diminta untuk kembali ke alam, ya. Kalau selama ini kita jago bikin sesuatu dan ternyata itu udah jago kita gitu, kita diminta untuk kembali lagi ke jati diri kita, yaitu alam kita. Apapun yang tadinya kita ya udahlah ya gitu, ya udah ya. Kalau emang sebenarnya kita yang apa kita lakukan sebelumnya adalah merusak alam gitu, ya udahlah ya gitu. Udah kan, sekarang udah rasa enakan gitu, rasa nyesel, rasa regret, rasa bersalah, cukup. Kalau masih terusan begitu artinya belum healing gitu, belum ini. Jadi jangan, kalau udah ya udah, jangan jatuh lagi ke hal-hal lama yang kita biasa lakukan gitu. Tapi hargailah dirimu seperti alammu, diri kita seperti diri alam kita sebagai diri kita. Itu maksudnya. Terus kita dapat the hummingbird. The hummingbird kebalik. The hummingbird kebalik. Gue lupa loh, Bu. The hummingbird kebalik itu ini tentang kalau kita kita diminta untuk stillness in motion. Stillness in motion itu damai, tenang, walaupun kita sibuk, gitu kan. Dan kalau memang kita gagal dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan pada waktu yang memang tepat untuk mengambil tindakan, jangan salahin nanti, ya, jangan nyesel nanti kalau kesempatan itu datang dengan harga yang jauh berlipat. Contohnya gini, ada yang nawarin nih, terang banget sih. Sorry, mungkin. Jadi ada yang datang nawarin gitu kan, nawarin sesuatu, pakai nampan gitu kan, nampan silver ya kan, nampan perak. Enggak gini. Next, udah baik-baik nih gue tawarin nih gitu kan. Lain kali penawarannya itu nampan pak gitu, kepala lo pakai petaka. Gitu maksudnya. sama-sama berkah sebenarnya, sama-sama berkah. Cuman bagaimana kita menerimanya di saat semuanya itu jauh lebih mudah untuk dilakukan, tapi di saat kita tidak gagal menerima itu gitu, karena kita terdistraksi akan hal-hal yang jauh lebih mudah gitu, dengan kenyamanan, dengan segala macam ya. Kita ditawarin untuk melangkah lebih tinggi ya, untuk lebih
untuk mencoba mengetahui lebih luas lagi gitu, ditawarin gitu kan, yang mungkin ada rintangannya, tapi rintangannya nggak akan sesulit, nggak seakan petak, nggak akan menyakitkan di saat waktunya tidak tepat gitu. Maksudnya. Jadi lo mau yang gue tawarin gini apa pakai tamparan? Taunya gimana gitu kan? Taunya gimana kalau itu tepat atau enggak? Taunya ya dengerin ini ya, patah hati. Dan kita juga harus tetap, makanya yang namanya being here and now gitu, untuk selalu presence dengan sekitar kita, itu adalah menghargai apapun yang hadir, apapun energi yang hadir di sekitar kita harus kita bisa hargain, karena semua itu adalah berkah. Kalau bisa mengambil intisari dari setiap berkah yang hadir, dari setiap energi yang datang ke kita, bukan hanya konflik aja yang dilihat, tapi malah intinya untuk mengambil kesempatan yang memang ditawarkan. Dapat the Rainmaker. The Rainmaker itu adalah master manifestation. The Rainmaker itu master manifestation. Kita diminta untuk karena kita sudah menjadi master dari manifestation, dari penciptaan itu sendiri. Ya. Kita diminta untuk menggunakan apapun yang kita punya, apapun yang ada. Bukan apapun yang pernah kita punya, bukan apapun yang pernah ada, bukan yang semestinya kita punya atau yang seharusnya kita punya, bukan. Tapi dengan apapun yang ada, here and now. Sekarang yang ada itu apa? Yang kita punya itu apa? Kondisinya seperti mana, seperti apa, itu yang kita punya. Bukan nantinya ini harus begini dulu untuk bisa kita punya, bukan. Atau dulu aturannya kalau kita begini bisa begini, enggak. Sekarang, saat ini, ya. Karena bibit-bibit yang silently gitu, secara diam-diam sudah tumbuh, ya, dia akan bersemi. Jadi pay attention, perhatikan benar-benar di sekitar kita, ya, yang bahkan yang luput dari perhatian kita. Banyak loh. Ini balik lagi ke sini. Sesuatu itu ada karena kita menaruh perhatian. Sendok bisa aja ada di situ terus gitu. Buat gue bisa jadi nggak ada. Kenapa? Perhatian gue nggak di situ. Pertanyaannya, yang nyata itu apa? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Sedangkan yang terlihat itu pun juga berdasarkan kemauan kita sendiri, kesadaran kita sendiri, ingin melihat atau enggak. Jadi semuanya itu berdasarkan persepsi dan keinginan. Kalau kita sudah tidak punya keinginan, kalau kita sudah tidak punya rasa, kompasnya kemana? Cuma nunggu disuruh. Kita menaruh perhatian aja, itu udah gak jelas gitu kan. Yang namanya willpower tuh gak akan ada untuk meng-create apapun yang kita punya. Kalau nggak punya rasa atau nggak punya kompas, ini bisa juga mata hati ya. Mata hati melihat hal-hal yang tidak terlihat. Kita dapat dulu news warrior.
untuk kita bisa menghargai lagi potensi diri kita sendiri. Jangan lupa untuk tidur, istirahat, untuk bisa mampu lebih mencerna intisari dari segala macam energi yang bisa meningkatkan potensi diri kita sendiri untuk yang jauh lebih positif. Ouch, gitu. Dan ini by the book ya. Ikutin aja aturan mainnya, ya kan. Ikutin aja, be with the flow. Hidup adalah bagaimana kita bermain dengan energinya. Bagaimana kita menangkap, memahami segala event, segala energi yang memang kita bisa terima untuk menjadi master of manifestation. Karena kita cukup mengerti dengan hukum sebab dan akibat universal. Right? Oke. Tarot. Ouch. Ya, apa namanya? Oh, ini kan di video eksperimen kuantum mekanik, ya kan, dengan kamera, adanya kamera atau tidak itu bisa merubah pergerakan atom. Energi hari ini challenge-nya dan best thing to do for the highest good of all. Incoming ways, the challenge and best thing to do for today's energy. Incoming energy, challenge, and best things to do. Five of materials, Five of Pentacles, incoming energy, challenge, the Wheel of Fortune, best thing to do, Eight of Wands, energi secara keseluruhan, Hangman, energinya Pisces, matahari di Libra, Merkuri di Scorpio. Sebentar ya. Kalau kayak gini gue butuh chart. Siapa yang ingat, ya kan? Yang jelas kalau matahari ada di Libra, Aries, ya, di kehari-harian kita, sehari-harian kita, ya, ini artinya kita stuck. Kita mencoba membeli waktu, mencoba membeli excuses, ya, untuk menerima, untuk menyadari penuh potensial kita untuk bangun dan menerima kenyataan dan bertindak, mengambil tindakan. Lo mau pakai tawaran yang nampan baik atau nampan dilempar? Energinya Pisces. Ya, tentang sehari-harian kita, bagaimana habit kebiasaan kita, ya kan. Dan ini juga tentang kan Neptune ada di Pisces, ya, retrograde. Jadi idealnya keseharian kita, kebiasaan kita sebenarnya seperti apa sih? Bagaimana menggunakan waktu tuh kayak gimana sih? Energi Libra, which is the sun is there.
matahari di situ. Kita harus bisa memutuskan, mengatakan sebenar-benarnya menjadi diri kita sendiri, memutuskan yang memang sudah tidak berguna lagi untuk pertumbuhan kita, away. Energi Leo, strength, ini inner power, ya kan, kekuatan dari dalam, ya, kesadaran kita kalau kita berpotensial dan kita adalah raja, diri kita adalah potensial dan raja. Energi Leo, ini energi di hopes dan networks, ya. Muse of emotions, King of Cups. Energi cinta, energi cinta, cinta dengan teman, dengan sesama, di medsos, ya kan. Justice, ada pengadilan di situ, ada yang berurusan dengan pengadilan. Ini energi Libra juga, memulai sesuatu yang baru. Emperor, energi Aries, memulai sesuatu yang baru dan mengambil resiko apapun itu. Ini buat gua kartu mati rasa, Five of Cups, karena dia jadi dingin, mati rasa buat gua. Terlalu dingin, udah nggak ada semangatnya gitu kan, udah nggak ada ya udah itu deh. Five of Pentacles, merasa kesendirian, merasa kesepian, merasa kehilangan, merasa kurang, ya, kurang, karena yang penuh adalah 10, kurang stabil, kurang mapan, kurang pede, kurang void, emptiness, kekosongan, kesepian, ya, kekosongan itu. Five of Pentacles, energi merasa tersisihkan, terkucil, terbengkalai. Challenge-nya adalah the Wheel of Fortune, menutup karma lama, memulai karma baru. Energi Sagittarius dan Pisces. Sagittarius itu ada di Libra, Scorpio, Sag. Komunikasi yang berakhir untuk dimulai lagi. Pisces, di keseharian, di habit, kesehatan. Kalau emang ada yang sakit, disembuhkan, ya, diperbaiki, dijalin lagi. Ini siklus yang jelas, yang sudah berakhir, ya kan, komplit. Dan memang the best thing to do for the highest good of all, yang terbaik untuk semuanya adalah Eight of Wands, fast communication, komunikasi yang cepat, dan movements, pergerakan, travel, movements, pergerakan, tindakan, ya. Energi Sagittarius, komunikasi. Oke semuanya, semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu besok. Dah.